warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak, bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah bagus ya. Nah, baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa dulu. Untuk ketua kelas, silakan pimpin doanya. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau absen dulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Bella, Bu. Kenapa dia? Sakit. Oke, untuk Bella kita doakan semoga dia cepat diberi kesembuhannya. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu juga mau mengasihi kalian yel-yel. Jika Ibu bilang semangat pagi, kalian jawabnya pagi. Oke? Ibu. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Bagus. Nah, Mega. Sebelumnya minggu lalu kita sudah membahas tentang teks cerpen. Ada yang masih ingat apa itu teks cerpen? Saya, Bu. Oke, bagus. Dia apa? Cerpen adalah jenis karya sastra yang berbentuk prosa naratif fiktif atau fiksi di mana yang isinya menceritakan atau menggambarkan kisah suatu tokoh beserta segala konflik dan penyelesaiannya yang ditulis secara ringkas dan padat. Baik, kita beri tepuk tangan untuk Cynthia. Masih ingat ya? Nah, bagus. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita, namun tentang teks cerita ulang. Nah, Ibu juga sudah menyuruh kalian untuk sebelumnya di rumah membaca tentang teks cerita ulang. Nah, ada yang tahu apa itu pengertian teks cerita ulang? Coba Jelita tahu apa pengertian teks cerita ulang? Teks cerita ulang adalah sebuah teks yang menceritakan kepada pembaca mengenai sebuah cerita, aksi, atau aktivitas lampau. Tujuan komunikatifnya adalah melaporkan peristiwa, kejadian, atau kegiatan yang terjadi pada waktu lampau dalam sebuah urutan secara kronologis untuk menghibur atau memberikan informasi kepada pembaca. Oke, bagus. Jadi manfaat kita belajar dari teks cerita ulang ini juga untuk seperti yang dikatakan Jelita tadi ya. Nah, teks cerita ulang ini juga untuk memberikan gambaran tentang peristiwa di masa lampau sehingga pembaca dapat mengetahui dan mengambil manfaat dari itu. Jadi kalian juga bisa membuat teks cerita ulang yang nantinya juga bermanfaat untuk orang lain ya. Jadi nggak ada sia-sianya. Nah, baiklah, sebelum itu Ibu ingin kalian membaca tentang struktur dan ciri kebahasaan dari teks cerita ulang. Nanti bakalan Ibu tanya ya. Baca dulu, kalian pahami apa itu struktur dari teks cerita ulang dan kaidah kebahasaannya. Nanti akan Ibu panggil satu-satu. Baiklah, sudah ya? Coba Cynthia maju dan tuliskan apa struktur teks cerita ulang itu ada apa aja? Orientasi atau pengenalan, peristiwa atau advance, reorientasi atau pengulangan pengenalan. Nah, untuk Cynthia silakan maju dan tuliskan apa itu orientasi.
orientasi atau pengenalan, yaitu memberikan informasi tentang siapa, di mana, dan kapan peristiwa atau kejadian terjadi di masa lampau. Oke, benar sekali. Coba Cynthia baca tentang peristiwa. Peristiwa atau event, yaitu rekaman peristiwa yang terjadi yang biasa disampaikan dalam urutan kronologis. Orientasi Atau pengulangan pengenalan. Terdapat pengenalan yang ada di orientasi, pengulangan yang merangkum rekaman. Ya, benar sekali ya. Jadi dalam teks cerita ulang itu ada yang namanya orientasi, peristiwa, dan reorientasi. Yang mana kita tahu orientasi ini adalah pengenalan dari awal cerita itu yang memberi informasi tentang siapa, di mana, dan kapan peristiwa atau kejadian itu terjadi. Sedangkan peristiwa itu adalah rekaman peristiwa yang terjadi yang biasanya sampai dalam urutan kronologis. Seperti contohnya pada hari pertama saya bla bla bla, dan contohnya lagi, dan pada hari berikutnya saya tetap begitu-gitu kan. Jadi kalian mengerti kan? Mengerti tidak? Ibu. Nah, sedangkan reorientasi ini adalah pengulangan dari teks cerita ulang yang dari awal tadi. Di akhirnya akan terdapat pengulangan dalam cerita tersebut. Ngerti? Seperti contoh yang sudah Ibu berikan kepada kalian tadi, ada contohnya kan? Ya, Bu. Jadi sampai sini kalian paham bagaimana struktur dari teks cerita ulang? Paham, Bu. Kemudian ada juga ciri dan kaidah kebahasaan. Untuk itu sudah Ibu suruh kalian juga untuk mencari dan membacanya, bukan? Ya, Bu. Untuk Cynthia silakan baca apa itu ciri dan kaidah kebahasaan dari teks cerita ulang. Ciri kebahasaan yang ada di teks cerita ulang adalah penggunaan konjungsi subordinatif waktu dan verba tingkah laku. Menggunakan kata yang menunjukkan apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana. Verba yang mengacu pada sikap yang dinyatakan dengan ungkapan atau verbal atau bukan sikap mental yang tidak tampak, seperti kata mengambil pada kalimat. Keterangan waktu lampau adalah kata keterangan waktu yang menyatakan waktu lampau, misalnya pernah, sering, biasanya, pagi-pagi, sesudah, sebelum. Menggunakan kata yang menunjukkan tempat dan waktu. Oke, baiklah, sampai di sini kalian apakah sudah paham apa itu struktur teks cerita ulang dan kaidah kebahasaannya? Sudah, Bu. Nah, baiklah, Ibu juga sudah membagikan kalian tentang teks cerita ulang, contohnya itu. Nah, kalian di sini tugasnya buat kelompok dan mencari di mana orientasi, peristiwa, dan orientasi dari teks cerita ulang itu ya. Oke, Ibu beri waktu 15 menit untuk menganalisis dari struktur teks kebahasaannya. Ya, Bu. Baiklah, sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Nah, sudah dapat juga di mana strukturnya, sudah tahu? Sudah, Bu. Nah, jadi untuk Jelita coba bacakan yang mana orientasi dari teks cerita ulang berjudul liburan tersebut. Liburan. Pada bulan Mei tahun 2015, saya bersama teman-teman pergi ke kawasan pegunungan tinggi Dieng untuk melakukan hiking ke Gunung Prau, sekaligus untuk melakukan refreshing karena kegiatan sekolah yang begitu padat. Apa itu? Itu orientasi peristiwa. Orientasi. Yakin itu orientasi? Yakin. Benar sekali. Beri tepuk tangan untuk Jelita. Oke, Cynthia, di mana reorientasinya? Reorientasi atau pengulangan pengenalan adalah tidak sia-sia perjalanan yang kami lakukan, mulai dari Purwokerto, Wonosobo, kemudian ke Dieng. Benar sekali. Beri tepuk tangan juga untuk Cynthia.
Kemudian peristiwanya, coba baca Jelita. Peristiwa atau event. Perjalanan dimulai dari Purwokerto. Pertama kami pergi ke terminal bus Purwokerto dan memilih naik bus dengan tujuan ke Wonosobo. Setelah 3 jam kami sampai di Wonosobo. Selanjutnya kami beristirahat sekitar 1 jam sembari makan minum serta melaksanakan ibadah. Setelah waktu istirahat selesai, kami melanjutkan perjalanan menuju ke Dieng dengan menggunakan bus lagi. Akhirnya kami sampai ke Dieng menjelang maghrib. Kami melakukan perjalanan ke puncak saat malam hari, di mana tidak ada satupun dari kami yang membawa senter. Karena lupa, untung saja ada kakak kakak dari Semarang yang bertemu dengan kami, sehingga kami menuju ke puncak gunung secara bersamaan. Akhirnya setelah sampai di puncak, kami membangun tenda dan bermalam di sana. Nah, bisa kita lihat ya, reorientasinya adalah yang dikatakan Cynthia itu tadi adalah tidak sia-sia perjalanan yang kami lakukan mulai dari Purwokerto dan Wonosobo kemudian ke Dieng. Dia mengambil dari mengulang apa yang disampaikan oleh pengenalan dan event tadi. Jadi kalian tahu kan maksud dari reorientasi ini? Ya, Bu. Dia mengulang kembali percakapan yang ada di orientasi dan peristiwa. Nah, semuanya yang sudah kalian analisis semuanya benar, semuanya benar ya. Nah, untuk itu jika ibu suruh kalian untuk membuat teks cerita ulang dan yang sesuai dengan struktur kaidahnya, apakah kalian bisa melakukannya? Bisa, Bu. Baiklah, untuk itu kalian buat sebuah teks cerita ulang, terserah mau bertemakan apa atau pengalaman kalian pergi liburan kemana seperti yang diceritain itu. Namun harus ada struktur dari teks cerita ulang ini seperti orientasi, peristiwa, dan orientasi, dan harus juga sesuai dengan kaidah kebahsaannya ya. Setelah selesai kalian kumpulkan ke ibu. Baiklah, sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Untuk ketua kelas silakan kumpulkan, ambil juga tugas temannya dan berikan ke ibu. Terima kasih ya. Nah, jadi pembelajaran kita di sini kita cukupkan dulu hari sampai di sini saja. Kesimpulannya dapat kita ambil dari pembelajaran itu, kita bisa mengetahui apa saja dari struktur dari teks cerita ulang ini. Apa saja strukturnya, yaitu Orientasi, peristiwa, reorientasi. Nah, benar. Dan kita juga bisa mengetahui kaidah kebahasaan dari teks cerita ulang ini. Nah, baiklah, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Jika ada kesalahan Ibu mohon maaf ya. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang teks pantun. Sampai di sini Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.